Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Nur Asih dan siswa PPG UKRIS. Ya. Pada saat ini saya bersama Ibu Pengawas sekolah saya kenalkan dulu ya. Namanya Ibu Handayani. Bangga Ibu. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ibu Sri Handayani adalah ibu pengawas saya, pengawas sekolah di Kecamatan Polokarto. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau tentang eksplorasi penyebab masalah. Ya. Oke, Bu. Oke. Bu Handayani, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya baik, sehat, penuh semangat. Iya, alhamdulillah. Sehat dan penuh semangat. Penuh semangat ya. Iya Bu Handa, karena banyak masalah yang ada di sekolah nih yang sudah saya temukan. Begitu. Saya mau tanya untuk Bu Handa itu analisisnya untuk Bu Handa sendiri bagaimana begitu? Yang pertama, motivasi belajar peserta didik itu rendah. Nah, menurut hasil kajian literasi, peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik yaitu dengan memilih metode pembelajaran yang tepat, Bu Handa. Nah, tetapi kenyataannya di sekolah itu sekarang pada saat ini tuh kok motivasi belajar anak-anak itu sangat rendah. Mereka tuh malas-malasan seperti itu, kurang bersemangat. Kira-kira menurut Bu Handayani penyebabnya itu apa, Bu Handa? Oh iya, terima kasih. Ini Bu Nur, banyak sekali penyebab kenapa anak-anak didik kita itu agak kurang semangat, malas, banyak faktor. Yang pertama itu memang dari keluarga, kurangnya perhatian karena orang tua sibuk, kemudian anak-anak jadi agak kurang semangat karena kurang diperhatikan, itu jelas ada. Kemudian yang kedua, tidak bisa dimungkiri juga, guru-guru juga kadang membuat metode pembelajarannya agak kurang menarik. Nah, ini evaluasi juga untuk kita para guru untuk mempersiapkan perangkat pembelajarannya sampai ke metode pembelajarannya yang membuat anak kira-kira senang itu bagaimana, itu perlu dipersiapkan. Kemudian ada juga sarpras, tetapi ini jangan menjadi alasan utama karena apapun sarpras yang ada, kalau guru itu bisa mensiasati, insya Allah dipersiapkan seadanya sarpras ditambah dengan kreativitas guru, nanti bisa. Jadi masalah-masalah itu bisa nanti terpecahkan. Banyak lagi guru itu belum melaksanakan evaluasi secara totalitas, mulai dari prosesnya, kemudian yang membuat anak jelas itu semangat belajar itu tetap nanti penjenengan harus menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP yang ada kebahagiaan murid nanti di sana. Kira-kira hanya itu. Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk next pertanyaannya adalah ini tentang peserta didik yang lambat menerima materi pembelajaran yang diberikan guru. Nah, menurut jurnal itu ada yang dari Mabela 2018 itu salah satu yang dapat dilakukan guru adalah membelajarkan mereka anak lambat belajar dengan prinsip dan metode keperagaan. Artinya dengan prinsip ini guru dalam mengajar terutama tentang hal-hal yang verbal atau abstrak guru selalu berusaha mengkonkretkan dengan peragaan-peragaan. Di kelas saya, Ibu, juga ada anak yang lambat menerima materi yang diajarkan oleh gurunya. Nah, kira-kira hasil analisisnya Ibu penyebabnya apa? Gini Bu Nur, namanya karakteristik anak di kelas itu tidak sama. Ada yang lambat, ada yang diajak untuk cepat berpikir, ya ada. Nah, guru di sini harus pintar bagaimana mengelola kelas.
dengan keberagaman dan keberbedaan. Maka dari itu metode yang dipilih guru harus tepat. Saya banyak memberikan saran ketika di lapangan, satu metode tidak akan berhasil. Harus ada kolaborasi. Baik itu misalnya CTL, karena kontekstual itu penting sekali. Apalagi untuk memberikan pemahaman kepada anak yang agak lambat itu. Nah, metode kontekstual ini kalau nanti dipadu dengan kerja kelompok, benda nyata, itu anak akan lebih tertarik dan akan tertolong, karena di diskusi itu yang lambat akan dibantu juga di kelompoknya dengan yang agak pintar. Itu penting sekali dalam guru memilih metode untuk mensiasati anak yang lambat berpikir. Dan saya tekankan, Bu Nur, yang kedua, apalagi kita masuk ke kurikulum merdeka, yang namanya pembelajaran diferensiasi itu betul-betul sangat diutamakan, karena kemampuan anak memang tidak sama. Tetapi anak pasti mempunyai kelebihan sendiri, dan itu yang perlu guru garis bawahi dan dikelola sesuai dengan karakteristik anak. Dan selanjutnya saya lagi nambah, tidak menempatkan anak itu semua sama. Itu harus, konsep itu harus dipegang. Anak itu tidak sama. Nah, justru karena ada kelemahan tapi juga ada kelebihannya. Nah, di situ yang harus digali lagi oleh guru untuk mengeksplor semua kemampuan anak. Kira-kira itu. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu ya. Ini terdapat bahwa ada masalah peserta didik kurang lancar membaca ya, karena saya itu mengajar di kelas 2 terus juga saya juga kadang mengampu di kelas atas juga kadang-kala ya Bu ya, untuk Banjeli begitu. Nah, itu juga ada yang kurang lancar membaca. Menurut hasil riset adalah kelancaran dalam membaca sangat dibutuhkan oleh siswa agar mereka memahami isi bacaan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh guru di kelas. Jika mereka masih mengalami kesulitan dalam membaca, maka akan menghambat proses pembelajaran yang dilakukan dan juga dapat mempengaruhi semangat belajar anak. Nah, ini untuk menurut Ibu, analisisnya itu apa Ibu? Penyebabnya kok anak kurang lancar membaca? Kurang lancar ya, terima kasih. Kurang lancar membaca, agak malas ya. Di sini lagi-lagi guru harus pinter dan pandai mengelola kelas. Jadi intinya untuk anak itu lebih perhatian lagi ke guru. Bagaimana nanti supaya anak itu senang dan tertarik untuk terus berlatih membaca. Nah, apalagi di kelas rendah, guru harus bisa mencuri perhatian anak. Misalnya yang agak malas-malas, ayo diajak nyanyi dulu saja. Nah, walaupun kelasnya itu sudah agak kelas 2 ya, tetapi itu masih anak-anak. Diajak bermainlah sambil belajar. Kita nyanyi dulu sehingga perhatian anak ke guru. Nanti lama-lama ayo kita tingkatkan lagi. Misalnya supaya perhatiannya tambah tadi toh, anak itu juga senang, kita bawa anak itu ke pengenalan huruf. Kita yang membawa anak itu. Kalau sudah tertarik, sudah nyanyi-nyanyi, sudah senang, perhatian ke guru, otomatis guru memperkenalkan huruf dengan bermain, bisa dengan bermain dengan kelompok. Nanti anak-anak terus ditingkatkan lagi, ayo coba menyusun kata, semuanya dengan diisi dengan kolaborasi dengan permainan. Nanti kan anak akan tertarik sehingga rasa malasnya akan berkurang. Secara tidak langsung kita akan memperkenalkan bagaimana anak itu untuk membaca walaupun dengan bermain. Itu. Iya, betul sekali Ibu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu. Ini tentang penemuannya adalah peserta didik belum bisa menjumlahkan dasar numerik matematika itu dengan lancar ya. Menurut hasil jurnal itu siswa kelas 2 yang mengalami kesulitan pada materi penjumlahan dan pengurangan. Kesulitan yang dialami siswa yaitu siswa kesulitan memahami konsep penjumlahan,
dan pengurangan. Siswa sering melakukan kesalahan dalam menulis angka, siswa tidak lancar dalam membaca, siswa sering melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan karena kurang teliti, siswa kesulitan dalam mengenali nilai tempat pada soal penjumlahan dan pengurangan bersusun. Nah, menurut Ibu Henda sendiri, analisisnya apa penyebabnya kok siswa itu tidak lancar begitu Bu dalam numeriknya? Untuk kesekian kali Ibu mengatakan begini Bu, metode guru untuk menerapkan pembelajaran di kelas ini sangat penting. Jadi supaya anak itu konsentrasinya lebih, kemudian lebih tertarik untuk berlatih, apalagi ini tentang numerasi, hitung, itu tetap penjenengan harus berkolaborasi dengan banyak metode. Tidak hanya ceramah tok, kita sudah kurikulumnya merdeka. Harus pandai menarik perhatian siswa. Supaya apa? Kalau sudah anak-anak tertarik, ayo kita tarik lagi untuk berlatih lagi, berlatih berhitung. Memang butuh ceramah masuk, kemudian diskusi masuk, penjenengan memanfaatkan IT, anak-anak tertarik, nanti buatlah latihan yang konsisten. Latihan yang konsisten karena apa? Anak-anak itu kalau hanya monoton dan diterangkan juga akan bosan. Nah, langsung saja ke berlatih, nanti guru tetap kita fasilitator. Tetap harus memantau, harus mendampingi. Kita juga tidak menutup kemungkinan di rumah pun nanti kan tidak bisa terus hanya orang tua. Kita yang mainkan ketika KBM di dalam kelas. Harapannya kalau guru itu membuat desain metode pembelajaran yang menarik, kemudian yang anak yang kurang berminat pun akan tertarik. Pelan-pelan dengan kesabaran terus berlatih. Untuk numerasi itu memang dibutuhkan banyak latihan. Nah, ini yang kami tekankan di situ. Mudah-mudahan dengan banyak latihan, menambah ketelitian, terus diasah, nanti anak-anak juga lama-lama akan tertarik juga dan tidak malas untuk berhitung. Gitu. Next pertanyaannya ya Bu. Ini tentang masalahnya adalah peserta didik kesulitan mengikuti pelajaran. Nah, mungkin ini nanti juga hampir sama aja Ibu ya. Ini riset yang ditemukan adalah kesulitan belajar dapat dikatakan sebagai gangguan psikologi seorang siswa. Karena dalam hal ini siswa yang memiliki fisik yang sempurna tetapi sulit menerima atau menangkap pelajaran dengan baik. Seperti halnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ini terus siswa yang memiliki gangguan kesulitan belajar akan sulit menangkap ilmu yang diberikan oleh guru. Pada siswa yang tidak mengalami kesulitan belajar, padahal mereka memiliki fisik yang sama, baiknya dan guru menjelaskan dengan cara yang sama dari masalah tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan yang tidak dapat terlihat oleh mata telanjang, yaitu perbedaan dalam gangguan kesulitan belajar. Mungkin di sini faktor apa sih? Faktor keturunan seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk menurut Ibu sendiri analisisnya Ibu bagaimana? Penyebabnya apa? Ini tadi ke pembelajaran sains ya. Iya, yang berkebutuhan khusus Ibu. Yang dicontohkan itu tadi untuk misalnya pengetahuan alam ya. Kembali lagi Bu Nur. Namanya anak-anak berkebutuhan khusus asal masih dalam taraf biasa, bukan anak luar biasa loh. Itu tetap lagi-lagi guru yang merupakan the leader di kelas itu harus pandai sekali mengelola kelas, harus memahami karakter peserta didik. Di sini karena tadi pembelajarannya IPA, kami juga tadi sudah matur contextual teaching learning itu sangat penting dan
maksimalkan penggunaan alat peraga. Kalau alat peraga yang mendukung materi IPA, sains tadi, ilmu pengetahuan alam, syukur-syukur dipadukan dengan yang konteks langsung, anak yang berkebutuhan khusus agak kurang lambat itu loh menerima, dengan dibantu lingkungan yang nyata. Boleh penjenengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, boleh penjenengan memanfaatkan internet sebagai sumber belajar kan di sekolah. Itu betul-betul kemudian dibukakan dengan kontekstual benda nyata. Insya Allah anak-anak akan yang tadinya lambat kita bawa ke benda nyata, anak-anak lebih mudah paham daripada hanya sekedar teori itu. Dan yang jelas kita juga tidak menutup kemungkinan tadi perhatian orang tua juga kurang, sarana prasarana di sekolah juga kurang. Lah ini kerja keras guru sangat diperlukan untuk lebih kreatif dalam menyusun desain pembelajaran yang melibatkan anak semua, bisa mengeksplor kemampuan anak melalui kontekstual teaching learning, melalui benda-benda nyata, melalui kolaborasi dengan alat peraga atau media yang bisa visual juga bisa terlihat. Jadi intinya pendidikan yang harus pandai. Berarti hasil analisisnya adalah penyebabnya itu guru kurang kreatif, begitu Iya, ya Bu ya? harus lebih kreatif lagi. kreatif. Karena memang anak-anak itu kan tidak sama. Nggih. Apalagi yang tadi lambat berpikir, Iya. punya berkebutuhan khusus itu kan tidak hanya fisik. Nggih. Memang ada anak-anak yang lambat berpikir, itu iya ada. Tapi dia pasti kalau kita rangsang dengan benda nyata, dengan berbagai media yang ada, saya yakin anak-anak akan lebih terangsang lagi, lebih tenang. Mungkin untuk penyebab yang lain Bu, kenapa kok anak itu apa? Yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa menerima pelajaran, penyebabnya mungkin faktor apa? Bisa begitu? ada. Memang faktor keturunan juga ada. Jadi ya, kalau Bu Nur pernah belajar teori Mendel, faktor hereditas keturunan itu memang ada. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi kita ini kan kurikulum merdeka, tidak bisa langsung anak harus nilainya sekian, tidak boleh. Nah, memang kalau kemampuannya di situ, oh mungkin ini ada yang lebih di bidang lain. Kan kurikulumnya seperti itu. Tidak boleh dipaksa anak harus dapat ilmu sainsnya sekian. Karena memang berbeda. Faktor biologisnya memang berbeda. Makanya sekarang pun kan tidak ada KKN. Kita sendiri yang menentukan, oh target saya capaian pembelajarannya sudah, oh iyalah bisa kan gitu. Ya betul sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu ya, ini masalah yang saya temukan adalah hubungannya komunikasi antara orang tua dan guru serta peserta didik itu terbatas begitu komunikasinya Bu. Orang tua dengan peserta guru antara guru dan orang tua dan peserta didik itu kurang dan terbatas begitu komunikasinya. Nah, risetnya adalah padahal keberhasilan pelajar dalam belajarnya sejatinya bukan hanya tertumpu pada guru di sekolah, melainkan suatu sistem kesatuan lingkungan dalam pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulan keseharian anak di luar lingkungan keluarga dan sekolahnya. Nah, menurut Ibu Handa itu analisis penyebab masalah hubungan komunikasi antara guru dan orang tua serta peserta didik kok kurang dan terbatas itu kenapa Ibu? Ya, ini dari kami selama pengamatan begini. Komunikasi itu perlu dibangun. Dan itu sangat penting. Jadi guru itu harus punya hubungan ke orang tua ada. Nah, di situ kenapa saya selalu mengatakan ke guru-guru, kerjasama dengan orang tua, komunikasi harus dibangun karena untuk goal emasnya anak itu tidak bisa hanya guru. Harus ada jadwal. Bagaimana penjenengan menjadwal pertemuan dengan orang tua? Boleh seizin kepala sekolah dibuat, oh ini anak yang perlu perhatian khusus
saya harus segera ketemu dengan orang tua, kan tidak bisa menyelesaikan sendiri. Iya, betul. Ada juga nanti ada bukan diklasifikasi Mbak, di mirip-miripan. Ini anak yang harus saya pantau terus. Ini anak yang harus saya dahulukan. Saya harus komunikasi dengan orang tua, intensif untuk perkembangannya. Ada juga anak yang ini kan penjenengan sudah lebih ngerti. Oh ini anak sudah diperhatikan dari tiap hari kan kelihatan. Oh ini ya nanti dulu. Jadi ada juga yang secara umum minta izin orang kepala sekolah, atau kepala sekolah nanti bekerja sama dengan satu tim supaya ada rapat orang tua. Itu kesempatan. Justru yang dari situ komunikasi. Jadi selama ini hubungan guru dan orang tua itu ketemu hanya karena mengambil hasil belajar, itu yang salah. Itu yang salah. Penyebabnya apa itu, Bu? Nah ini seperti ada jalan pemisah itu loh, Bu. Penyebabnya apa karena kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua wali murid. Sehingga apa toh masalah anak di sekolah, guru hanya sesuai dengan persepsi guru. Padahal mungkin nanti kalau dengan wali murid kita saling diskusi, saling ketemu, ketemu ini toh kenapa anak di kelas murung, kenapa anak di kelas tidak mau aktif. Dari rumah kita tahu. Dari siapa? Dari orang tua. Bukan hanya dari guru sendiri. Ini karena anak itu psikologinya itu dari keluarga. Nah, maka saya tadi matur, guru harus betul-betul membangun komunikasi dengan orang tua. Tolong terjadwal. Hubungan guru dan wali murid harus ditingkatkan. Harus diperbanyak. Boleh zaman sekarang namanya yang paling familiar WA, lewat WA pun bisa. Orang tua kan ada yang sangat sibuk, harus bekerja, tidak boleh izin, dan ada. Tapi saya pernah melakukan. Dan walaupun lewat WA, kalau itu memang benar-benar sempatnya dari situ boleh, tidak apa-apa. Kemudian tingkatkan pelayanan yang terbaik. Sekecil apapun masalah anak yang dikeluhkan orang tua, cepat-cepatlah ditanggapi oleh dia. Jangan ditunda. Sekecil apapun. Ada keluhan dari orang tua, kok anak saya seperti ini, cepat ambil langkah. Cepat diselesaikan. Itu seperti itu. Iya, betul sekali, Ibu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Iya. Ini pertanyaan yang ketujuh, Nggih. Masalah yang saya temukan adalah guru kurang mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan, PAIKEM itu loh. Iya, banyak guru aktif, begitu. inovatif, Padahal hasil risetnya adalah PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif ialah bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif untuk bertanya. Inovatif adalah mengemukakan pendapat. Dalam proses pembelajaran diharapkan muncul ide-ide, gagasan atau inovasi baru. Lah, penyebabnya apa, Ibu? Guru kok kurang PAIKEM gitu loh. Sebabnya apa itu? Sudah berulang kali kita harus jujur, harus evaluasi diri. Guru masih banyak menggunakan ceramah. Masih ceramah. Yang kedua, guru masih juga belum telaten untuk betul-betul detail mengetahui karakteristik anak. Apa toh maunya anak, senangnya anak itu bagaimana toh. Nah, kita harus klik dengan anak gitu. Kemudian lagi kita juga harus jujur, guru itu belum mengeksplor seluruh kemampuan anak. Nah, lewat PAIKEM ini harapannya kalau guru itu betul-betul ingin berubah, esensinya kan kita harus berubah. Kita tidak hanya ceramah, tidak hanya pembelajaran berpusat kepada guru. Ayolah kita fasilitator, eksplor seluruh kemampuan anak lewat apa?
lewat desain pembelajaran itu. Ya boleh diskusi, CTL-nya masuk, scientific-nya masuk. Jadi memang anak itu libatkan semua, mulai dari mengamati, dengan itu anak bertanya. Jadi jangan guru yang nonton itu, jangan, coba biarkanlah anak-anak merdeka, biarkan. Betul. Keluarkan seluruh kemampuan anak, tidak apa-apa. Tapi guru yang harus pandai untuk menarik itu. Nah, itu. Jadi ya seperti itu. Lagi-lagi nih guru yang harus merubah desain pembelajaran yang bisa mengeksplor seluruh kemampuan anak. Janganlah jadikan guru hanya ceramah dan hanya menjadi pusat dari anak-anak itu. Nah, kita sudah sekarang di alam merdeka, biarlah anak-anak berkembang dengan semaksimal seoptimal mungkin. Bukanlah satu-satunya pusat pembelajaran itu tidak hanya di kelas. Ya, itu yang harus kita ke anak seperti itu. Jadi anak di keluarga juga bisa belajar, melalui internet juga bisa, melalui lingkungan setempat juga bisa. Nanti guru itu akan tahu, oh anak saya ternyata menerima ilmunya dari berbagai macam lingkungan belajar, itu akan lebih mudah, anak-anak akan lebih kreatif. Iya itu. Jadi tadi penyebabnya adalah guru Guru. eksplor ya. Iya betul. Terus Masih kurang ceramahnya banyak, kemudian juga kurang memahami karakteristik. kurang memahami Tapi mungkin tambah lagi nanti banyak-banyak workshop. Iya, guru Iya. guru malas mengikuti kajian ya, Bu, ya. Boleh lah webinar apa yang tidak kan bisa. Apalagi sudah ada PMM, disitulah semua. Kalau sudah ada akun pembelajar, kita buka itu aja sudah bisa semuanya. Iya. Hanya literasinya ditambah. Sekarang gerakan literasinya tidak hanya murid, gurunya juga harus ditambah. Berarti guru kurang literasi Iya, ya, Bu, ya. betul. Iya. Oke, Bu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, di pertanyaan yang ke-8 adalah, nah ini penemuan saya adalah masalah yang muncul itu adalah pembelajaran di kelas itu tidak berbasis HOTS, Ibu. Iya. Nah, padahal sesuai artikel adalah penemuannya adalah kesulitan yang dihadapi guru dalam mengembangkan RPP berbasis HOTS, faktor penyebabnya, kesulitan guru dan solusi untuk mengatasi kesulitan guru dalam mengembangkan RPP berbasis HOTS. Nah, terus ada lagi artikel yang atas sebut hampir semua guru belum memahami tentang higher order thinking skill HOTS. Guru juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran matematika berbasis HOTS sehingga siswa pun kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang diajarkan guru. Nah, menurut Ibu Handa sendiri, analisis penyebab masalah pembelajaran di kelas kok tidak berbasis HOTS itu apa, Ibu? Oh iya. Penyebabnya Ini yang apa? pertama Kok guru ya, nggak berbasis HOTS? Bu Nur. Guru sendiri mungkin itu belum paham HOTS itu apa Iya, sih? betul. Higher order thinking scale. Itu kan sebetulnya pembelajaran yang mengajak anak untuk bernalar berpikir tingkat tinggi. Nah ini yang perlu dipahami. Guru itu memang banyak yang belum paham pembelajaran HOTS gitu. Nah dari situ kita juga harus belajar apakah itu HOTS. Nah, saya beri contoh begini. Misalnya menanamkan matematika 5 ditambah 5 10 itu bukan HOTS. Coba kita balik. Anak-anak 10 itu didapat dari mana toh? Biarlah anak mikir, oh 1 tambah 9 2 ditambah 8. Seperti yang HOTS. Menggali anak untuk berpikir kritis. Jangan hanya dipatok 2 tambah 8 berapa? 10. 1 tambah 9 berapa? 10. Itu bukan HOTS. Nah, kita balik. 10 itu dari mana tuh anak-anak? Kita harus ke sana. Maksudnya kita harus sana. Kemudian lagi selain guru itu harus terus belajar memahami tentang HOTS, kemampuan guru yang tetap harus ditingkatkan. Kita harus jujur. Harus belajar terus membuat soal HOTS itu
namanya HOTS itu tetap harus disesuaikan dengan tingkat anak nggih, kelas 1, kelas 2. Tapi yang jelas di sini harus mencerminkan 4C itu. Ada critical thinking, ada kolaborasi, komunikasi, kemudian kreatif. Nah, anak-anak itu kita ajak ayo untuk kreatif dan harus berpikir kritis. Makanya saya tekankan lagi, selain guru harus mengetahui karakteristik anak, guru harus betul-betul paham apa itu HOTS, karena di HOTS itu nanti guru tetap harus mengajar anak berpikir kreatif. Yang tadi sudah saya matur harus bisa mengeksplor loh. Nah, bagaimana supaya anak itu berpikir kritis? Itu kan tetap guru yang mainkan nanti desainnya di dalam kelas. Nah, biasanya untuk pembelajaran HOTS ini tetap saintifiknya masuk. Wong anak-anak itu hanya diajak ke lingkungan sekitar sekolah aja. Mulai dari silahkan mengamati, bebas. HOTS-nya itu sudah masuk. Daripada hanya di kelas ditayangkan ayo buka buku, itu enggak ada HOTS-nya. Jadi saya ulangi lagi, harus betul-betul kita pahami betul apa itu HOTS. Guru harus betul-betul bagaimana mengetahui karakteristik anak. Kemudian kita harus mengembangkan terus kemampuan guru yang masih terbatas. Ya intinya hanya saya tekankan seperti itu. Dan nantinya pembelajaran di kelas, desainnya mulai dari apa itu CP-nya, modul ajarnya, alurnya, itu betul-betul guru yang harus bermain di sini. Itu kira-kira. Jadi penyebabnya itu Kak, guru belum berbasis HOTS itu mungkin ya tadi ya Bu ya, gurunya apa tadi Bu? Guru harus belum betul paham karakteristik anak, belum tahu karakteristik anak. Terus harus memahami apa itu HOTS, sehingga nanti ketika menyusun modul ajar sampai alurnya itu betul-betul bisa mengeksplor, bisa membuat anak kreatif, ya. Dibuat desain yang bisa kolaborasi, kan harus melibatkan semua anak, harus berdiskusi dan seterusnya. Ini kan tetap rangkaiannya ke desain pembelajarannya tadi. Kemudian tetap kemampuan guru harus ditingkatkan. Apa mungkin juga itu Bu, karena mungkin gurunya itu melihat usia anaknya belum sesuai begitu, atau usianya belum bisa diajak berpikir HOTS. HOTS-nya yang sederhana. Saya beri contoh begini. Anak kelas 1 itu pembelajaran yang melibatkan dengan lingkungan sekitar dan sangat natural itu sangat penting. Saya beri contoh, daripada anak langsung jangan sampai begini, ada titik-titik kayak TK menirukan, itu anak nggak kreatif. Keluar, ayo anak, ada daun, diambil. Nah, yang berwarna hijau dipisah dengan yang kuning, libatkan semua. Kemudian nanti coba kita hitung sama-sama, walaupun itu hanya bermain dengan daun, natural sekali gitu maksud saya. Itu lingkungan sekitar yang ada, manfaatkan. Dibawalah anak-anak misalnya suatu saat outing class, sekitar kita banyak lagi nanam jagung, kita ajak ke menanam jagung. Walaupun hanya tanaman jagung, kalau gurunya pandai membuat desain, mengeksplor, anak-anak nanti biarlah melihat apa yang ada di kebun itu. Nanti dibawalah ke pembelajaran, misalnya mengamati ayam, kalau perlu ayamnya nyata. Nanti apa yang diberikan makan nanti akan digabung-gabungkan dengan lingkungan sekitar. Jagungnya, jadi serba anak itu terus berpikir kritis gitu loh. Tidak hanya monoton di kelas. Ini HOTS-nya akan kelihatan sekali dan saintifiknya akan kelihatan. Kalau seperti itu. Nggih Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nggih Bu, masalah yang saya temukan adalah guru tidak optimal memanfaatkan teknologi TIK. Nah, menurut jurnal, keunggulan yang dimiliki
dimiliki oleh media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dapat membantu kegiatan pembelajaran. Iya. Aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, menurut Ibu, apa penyebab masalahnya guru tidak optimal memanfaatkan teknologi? Kita jujur ya, sudah banyak guru yang melek, Yeah. tapi banyak juga yang belum. Nah, ini support sistemnya harus kuat di dalam lingkungan sekolah. Yang pinter untuk teknologi, ayolah mengajak kita belajar bareng. Jadi guru harus melek teknologi. Bagaimana caranya ya belajar. Di dalam satu sekolahan kan pastinya ada yang berlebih, ada yang masih kurang. Itu kita saling support. Itu yang pertama, harus melek teknologi. Ya, Kemudian guru belum melek ya, teknologi. ada yang sudah, tapi ada juga yang belum. Itu tinggal niat kita. Ya. Jadi kesadaran itu sangat diperlukan dari diri kita. Yang kedua memang tidak bisa dipungkiri juga sarana. Sekolahan yang masih sangat terbatas, ada juga yang belum punya wifi, baru juga masih terbatas, belum punya laptop misalnya. Itu kan tetap harus bergantian. Bagaimana caranya ya diatur di sekolahan. Kalau yang sudah punya wifi enak, kalau belum kan tetap kita harus, apalagi harus menyampaikan materi, harus dibantu dengan internet. Nah, itu kan juga nanti harus saling mendukung ini antara pihak sekolah supaya sarananya sarana kurang mendukung saranya. Kemudian lagi nah ini guru juga harus tetap variasi model pembelajaran itu jangan yang lama, jangan ceramah tok. Karena ceramah itu kan enak, guru tidak usah mikir, aku tidak usah membuat alat peraga, saya tidak akan menyiapkan media apa enggak, tapi hasilnya ya nanti akan belum berubah kalau masih ceramah dan anak nanti kurang tereksplor karena hanya satu guru tok gitu. Ya, berarti guru masih menggunakan metode lama. Nggih. Jadi tadi harus betul-betul melek teknologi. Tidak boleh ketinggalan, kita tidak bisa menutup mata, kita masuk di era 4.0 di mana internet sudah bisa jalan. Kalau kita tidak mau berbaur masuk ke 4.0 kita akan ketinggalan. Iya. Jadi penyebabnya itu sarana dan prasarana sekolah ya, harus melek teknologi. Gurunya belum melek teknologi mungkin ya, terus guru mau menggunakan metode masih lama. Kemudian Bu. Ya. Jadi itu tadi kesimpulannya adalah sarana dan prasarana sekolah kurang ya, kurang mendukung ya ada. Terus guru masih menggunakan metode lama, ceramah toh, kurang bervariasi. Dan gurunya belum melek teknologi. Iya, harus diakui, harus banyak belajar. Iya. Sekarang itu namanya guru itu belajar dengan guru yang lain boleh. Kita belajar dan tidak menutup kemungkinan. Merdeka belajar itu belajar dengan siapa saja boleh. Dengan internet, dengan teman sejawat, dengan di forum KKG bisa lah. Tidak kurang. Ya. Oke, nah itu saja Ibu pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika terlalu lama ya Bu. Tidak apa-apa. Terima kasih atas waktunya. Ya. Nah itu tadi teman-teman hasil wawancara saya bersama Ibu pengawas sekolah saya, Ibu Sri Handayani. Terima kasih Ibu. Iya, sukses selalu, semangat terus. Ya, tidak boleh menyerah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.